Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramadhani dari SD Negeri 3 Tripejaya, Kabupaten Kayoluas, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kayoluas. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama Bun Rahasana. Assalamualaikum Rahasana. Waalaikumsalam. Bun Rahasana ini adalah salah satu guru kelas di kelas 1 SD Negeri 3 Tripejaya ini. Nah, apa kabarnya hari ini, Bu? Sangat baik. Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana ini adalah langkah awal sebelum saya nanti masuk melihat atau mengamati bagaimana proses pembelajaran di kelas atau melakukan supervisi kelas. Nah, ada Bu tujuan dilakukannya percakapan observasi ini, Bu, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui atau untuk mengevaluasi bagaimana berjalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Selain itu juga saya juga melakukan pra-observasi ini, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu dalam melakukan proses pembelajaran nanti di dalam kelas. Jadi Ibu tidak ada lagi nanti istilahnya ada keraguan, ada ketakutan. Nah, di sini kita akan sharing-sharing bagaimana nanti kesiapan atau Ibu dalam proses pembelajaran nanti. Oke Bu, pertanyaan pertama, pembelajaran hari Kamis nanti, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa saja Bu? Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru tentang bangun datar, siswa mampu mengenal nama bangun datar, segitiga, segi empat, lingkaran dengan benar. Yang kedua, setelah kerja kelompok mewarnai jenis bangun datar, siswa mampu mengelompokkan jenis-jenis bangun datar dan mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan benar dan lancar. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu menyusun batang korek api menjadi beberapa bangun datar segitiga dengan tepat. Yang keempat, setelah menyaksikan video pembelajaran dan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan jumlah sisi pada bangun datar segitiga, segi empat, dan lingkaran dengan tepat. Oke, berarti Bu, saya pahami atau saya dengarkan barusan ada 4 nih tujuan pembelajaran yang dicapai. Yang pertama adalah melalui penjelasan guru, siswa nanti hendaknya mampu mengenal bangun datar ya, mulai dari segitiga, segi empat, dan lingkaran. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa juga mampu mengelompokkan bangun datar dengan cara diwarnai itu ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan korek api atau membentuk bangun datar dengan menggunakan korek api supaya anak-anak lebih jelas lagi mungkin. Dan yang terakhir adalah setelah menyimak video, siswa diharapkan mampu menghitung jumlah sisi yang ada di bangun datar seperti lingkaran, segi empat, dan segi tiga. Oke. Nah, selanjutnya Bu, karena tujuan pelajarannya sudah ada 4 tadi, nah kira-kira apa nih area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama melalui pembelajaran diferensiasi proses. Saya ingin anak-anak dapat memahami dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu berelasi dengan rekan sejawat dalam berdiskusi maupun membentuk temannya yang lainnya. Yang ketiga, disiplin dalam kehadiran. Oke, berarti ada 3 ini Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai. Yang pertama, melalui pembelajaran berdiferensiasi proses, Ibu mengharapkan anak-anak bisa memahami dan mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian anak-anak mampu berelasi dalam diskusi maupun membantu rekan sejawatnya ya. Dan yang ketiga yaitu adalah disiplin dalam kehadiran. Nah Bu, dari ketiga area pengembangan yang Ibu jelaskan barusan, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu persiapkan nanti supaya anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran Ibu? Strategi yang saya gunakan, yang pertama, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses. Yang kedua, menggunakan media sesuai gaya belajar anak.
Yang ketiga, metode pembelajaran yang saya gunakan PJBL. Terus yang keempat, metode yang digunakan ada diskusi, tanya jawab, dan lainnya. Oke, berarti ada 4 ya Bu strategi Iya. yang ingin Ibu capai. Yang pertama menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses. Iya. Yang kedua menggunakan media sesuai kebutuhan anak atau gaya belajar anak. Yang ketiga menggunakan model pembelajaran PJBL. Dan yang terakhir adalah menggunakan berbagai metode pembelajaran, misalnya sama tadi ya, dan tanya jawab dan sebagainya. Oke Bu, kira-kira kapan kita bisa melakukan observasi kelasnya? Hari Kamis. Oke, hari Kamis tanggal 29 ya Bu? Iya, 29. Oke, Kamis tanggal 29 bulan 2 Februari ya, Bu? Februari 2024. Nah, di hari Kamis nanti Bu, saya akan masuk ke kelas Ibu pada tanggal 29 Februari 2024. Jam pertama nih Bu ya? Iya, iya. Yang pertama, saya akan mengobservasi Ibu di dalam ruangan. Saya akan duduk di belakang dan Ibu akan melakukan proses pembelajaran seperti biasa. Bagaimana Bu, siap Bu? Siap. Alhamdulillah. Kalau begitu saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Nah, sekarang coba dengarkan Ibu Arsen ya. Abdul Hakim, Aida, Cahya, Husnul Khotimah, Ihsan, Kasifa, Khairuddin, Muhammad Iqbal, Naura Hadiza, Fitri Zahra, Raiza Mahira, Revita Aja, Rizkan Akbar, Saidina Umar, Sarifah Mutiara, Salihan, Tahiratul Nisa. Nah, sekarang coba cek bajunya apakah semua udah masuk ke dalam. Yang perempuan jilbabnya dirapikan. Di bawah meja apakah ada sampah-sampah? Coba tengok. Nah, coba buang sampahnya. Nah, sekarang pelajaran kita hari ini masalah bangun datar. Kita akan mengetahui bangun datar dan bentuk-bentuk bangun datar. Pelajaran bangun datar yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru tentang bangun datar, siswa mampu mengenal nama bangun datar, segitiga, segi empat, lingkaran dengan benar. Yang kedua, setelah kerja kelompok mewarnai jenis bangun datar, siswa mampu mengelompokkan jenis-jenis bangun datar dan mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan benar dan lancar.
Setelah menyaksikan video pembelajaran dan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan jumlah sisi pada bangun datar, segitiga, segi empat, lingkaran, dan dengan tepat. Waktu kalian berangkat tadi ke sekolah, apa-apa saja kalian lihat di jalan? Rumah bentuk apa, nak? Bentuk apa rumah? Persegi, panjang. Bagus. Terus? Sekarang coba kalian perhatikan. Ini yang merah. Bentuknya? Bentuk apa itu yang merah? Apa? Bentuknya? Bentuk bangun datarnya apa? Lingkaran. Bagus. Terus yang hijau? Yang kuning? Bentuk lingkaran. Satu lagi yang hijau? Lingkaran. Bagus. Berarti anak-anak ibu tahu bentuk bangun datar. Nah, sekarang ini ada apa ini? Gambar apa ini? Ya, ini gambar istana. Terus gambar istana ini ada bentuk-bentuk apa saja di situ bentuk bangun datarnya? Persegi panjang. Terus lingkaran. Terus apa lagi? Ini bentuk apa? Bentuk apa ini? Bentuk apa ini? Segitiga. Bagus. Sekarang sekarang ini gambar apa? Gambar jam. Jam bentuknya? Ya, bulat. Sekarang ibu mau ngasih tahu, memang benar ini bentuk bulat. Tapi lebih tepatnya kita menyebutnya lingkaran. Ini gambar apa ini? Gambar TV. Gambar TV ini bentuknya? Ya, peta. Tapi lebih tepatnya kita bilang bentuk apa? Bentuk apa ini? Gambar TV? Ya, segi empat. Terus ini gambar apa ini, nak? Gambar lemari. Bentuknya? Ya, lebih tepatnya kita lebih tepatnya bentuknya itu bentuk apa? Persegi panjang. Terus ini gambar apa, nak? Ini gambar atap rumah. Atap rumah bentuknya bentuk apa ini? Segitiga. Terus kamu duduk, nak. Terus ini gambar apa, nak? Kuning. Ya, gunung bentuknya? Bentuk apa gunung? Bentuk apa gunung? Bentuknya kan sama atap rumah. Bentuk apa ini? Atap rumah tadi bentuk apa? Segitiga. Bagus. Sekarang mari kita melihat video. Coba perhatikan nanti videonya di depan ya. Belajar mengenal bangun datar. Mari kita belajar dan mengenal bentuk-bentuk bangun datar. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Dimensi tersebut yakni panjang dan lebar. Berikut macam-macam bentuk bangun datar dan contoh-contohnya di sekitar kita.
permukaan dadu, papan catur, dan jam dinding persegi. Persegi panjang. Meja. Sama seperti persegi, namun persegi panjang mempunyai dua sisi yang lebih panjang. Contohnya, layar televisi, pintu rumah, uang kertas. Segitiga. Segitiga merupakan bentuk bangun datar yang memiliki tiga buah sisi. Contohnya, rambu lalu lintas segitiga, potongan pizza, penggaris segitiga. Lingkaran. Lingkaran adalah sebuah bentuk bangun datar yang memiliki satu sisi. Contohnya, piring, roda sepeda, koin. Jajar pinjam. Jajar genjang adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi berhadapan yang setiap pasangnya sejajar dan sama panjang. Contohnya, penghapus dan kue wajib. Layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar berupa segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang namun tidak sejajar. Contohnya, layangan. Belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh empat buah sisi yang sama panjang. Contohnya, ketupat dan motif pagar pembatas. Jangan lupa like dan subscribe untuk video lainnya. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, apa-apa saja yang kalian lihat? Coba, siapa tahu? Lingkaran? Oh, ada lingkaran. Tangan tuh Nora. Nah, siapa lagi? Siapa yang tahu lagi? Ah, tangan untuk Umar. Ada
Jangan jalan-jalan ya, tetap duduk di tempat masing-masing. Bentuk-bentuk bangun datar. Sekarang Ibu mau ngasih tes sumatif. Nah, ini kan jawab ya. Ada jawabannya kali silang ya. Baca. Nomor. Betul kan? Jangan ibu baca, jangan nanti muat. Jangan ibu baca dalam kita mempelajari hari ini bentuk bangun datar. Anak-anak ibu udah ingat semua? Udah ingat semua bentuk bangun datar? Ini yang ini bentuk lingkaran. Terus yang ini persegi panjang. Terus yang ini segitiga. Berarti anak-anak ibu udah tahu semua bentuk bangun datar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini yang ibu kasih tugas tadi itu jadi PR aja ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramadhani dari SDN 3 Tripujaya, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua guru-guru dan yang hebat, diantaranya Guru Hasanah sebagai wali kelas 1 di SDN 3 Tripujaya dan Ibu Diana sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu Diana. Bagaimana
bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Nah, di pagi hari ini saya akan melanjutkan percakapan pasca observasi kita. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses pembelajaran dalam kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran sudah dilakukan. Nah, dari hasil pengamatan saya kemarin, dari hasil observasi yang saya lakukan, sudah sangat bagus ya Bu. Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses. Ibu juga menggunakan media pembelajaran yang melihat gaya belajar anak ini ya. Ibu menayangkan video, saya lihat. Kemudian Ibu juga menggunakan metode yang bervariasi. Nah, pada hari ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dari hasil observasi kita kemarin. Di antaranya yang pertama Bu, saya mau tanya nih, bagaimana nih perasaan Ibu ketika kita melakukan supervisi kelas kemarin? Ya, perasaan saya gugup. Seiring berjalannya proses pembelajaran, rasa gugupnya udah hilang. Alhamdulillah, berarti gugup ya Bu, tapi berjalannya proses pembelajaran karena dinikmati nih mungkin ya, jadinya gugupnya hilang ya. Nah Bu, kemudian bisa diulang kembali Bu, area pengembangan apa ya yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kemarin, kemudian strategi apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran tersebut? Area pengembangan yang ingin saya capai, saya ingin anak-anak memahami dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, saya juga ingin anak-anak mempunyai keterampilan berrelasi, bekerja kelompok bersama teman. Dan yang ketiga, disiplin dalam kehadiran maupun di dalam kelas. Strategi berdiferensiasi proses, model pembelajaran yang saya gunakan BJBR, terus metode pembelajaran bervariasi seperti berdiskusi, berceramah dan sebagainya. Berarti tadi saya dengar ada 3 area pengembangan ya Bu yang ingin Ibu capai. Di antaranya siswa diharapkan bisa memahami serta mencapai tujuan pembelajaran Ibu sampaikan ya. Yang kedua tadi adalah dimana Ibu ingin mereka terampil dan berelasi. Dan yang ketiga adalah Ibu ingin anak-anak lebih disiplin ya dari kehadiran maupun dalam disiplin dalam hal belajar mungkin ya di kelasnya. Nah Bu, strategi yang Ibu gunakan pun saya rasa cukup menarik. Ibu sudah mulai menggunakan pembelajaran diferensiasi. Kemudian kira-kira Bu dari area pengembangan yang Ibu jelaskan tadi, Ibu lebih mau fokus kemana nih dari ketiga tadi? Berrelasi, Iya, berrelasi dalam hal apa nih Bu? dalam hal kerja kelompok dan berdiskusi. Oke, dalam hal kerja kelompok dan berdiskusi ya Bu. Nah, kira-kira area pengembangan tersebut sudahkah berhasil dilakukan? Sudah Bu, sudah dalam proses juga pembelajaran sudah saya laksanakan walaupun belum sempurna. Iya, mungkin masih ada yang belum sempurna, tapi sudah diusahakan ya. Nah, kira-kira Bu, apa yang membuat hal tersebut Ibu katakan tidak sempurna? Apakah Ibu mendapatkan kendala atau kekurangan menggunakan banyak variasi metode dan sebagainya ya? Nah, tadi kan Ibu katakan belum terlalu sempurna, tapi sudah diupayakan ya. Nah, apa nih Bu yang membuat tidak sempurna menurut Ibu, dan apakah memang terdapat kendala dalam proses tersebut? Ada Bu, karena anak-anak belum memahami cara bekerja kelompok dan berdiskusi. Ya, itu penyebabnya gara-gara apa Bu? Gara-gara karena tidak pernah ya Bu ya, karena kelas 1 tidak pernah melaksanakan kerja kelompok ataupun berdiskusi, maka mereka belum tahu bagaimana cara berdiskusi. Oke, berarti menurut mereka ini hal baru Bu ya. Hal baru, jadi mereka mungkin agak sedikit kebingungan ketika berdiskusi ya. Jadi ini adalah kendala yang Ibu hadapi. Nah, dari kendala tersebut Bu, kira-kira ada nggak Bu cara untuk merubah itu supaya Ibu katakan tadi kan tidak sempurna menjadi sempurna?
Apa Bu kira-kira Bu, cara ya atau solusinya? Solusi yang mau saya laksanakan nanti saya akan laksanakan yang kemarin tuh Bu, kan kelompoknya terlalu banyak lah, makanya anak-anak itu sering kesana kemari ya, karena terlalu banyak kelompoknya. Mungkin solusinya saya akan memperkecil dari 4 orang menjadi 3 orang supaya mereka tahu bagaimana cara berkelompok, bekerja kelompok dan diskusi. Berarti kemarin terlalu satu kelompok terlalu banyak gitu ya. Jadi mau diubah kelompoknya lebih kecil. Jadi itulah cara atau solusi yang bisa digunakan nanti ya seperti itu ya. Nah, dari solusi tersebut Bu, kira-kira kapan yang bisa Ibu lakukan? Insyaallah secepatnya Bu. Oh, secepatnya. Namun karena ini mau libur, nanti selesai libur akan saya laksanakan di kelas. Oke, berarti selesai libur nanti dilaksanakan di kelas ya. Memang benar nih, mungkin ya libur ya. Nah Bu, dari awal perbincangan kita tadi sampai dengan akhir ini, kira-kira Bu, apa yang udah Ibu lakukan? Banyak Bu, terutama solusi. Kira-kira Solusi dan bimbingan. solusi dan bimbingannya. Berarti bermanfaat lah ya Bu. Ya, sangat bermanfaat. Apa kita hari ini, maksudnya perbincangan kita pada hari ini tidak sia-sia ya. Ibu mendapatkan solusi. Baik Bu, saya tunggu aksi Ibu selanjutnya. Walaupun mungkin menunggu setelah libur, tapi nanti saya akan mendengarkan kembali bagaimana perubahan setelah Ibu melakukan rencana yang akan Ibu lakukan di kelas. Saya akhiri Bu, dan saya ucapkan terima kasih Bu. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Bu Diana memberikan komentar. Baik, Mufid, dari yang tadi dilakukan, saya rasa ini adalah percakapan praobservasi ya, yang tadi sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu pas di kelas. Dari sebelumnya ada praobservasi dari yang tadi disampaikan oleh Ibu dan Ibu tadi, mengatakan bahwa area pengembangan tadi sudah sesuai dengan sasaran. Kemudian mungkin masih ada solusi atau juga lanjut untuk memperkecil dari